Kita sekarang sedang berada di malam Jumat Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah kita kenal manhajnya, tahu dulu disuruh kita dilarang mana-mana malam Jumat. Banyak hantu, banyak setan, banyak jin berkeliaran. Padahal ini Sayyidul Ayyam. Justru yang banyak jin, banyak setan berkeliaran itu malam Minggu, malam Ahad. Kita masih di bab sifat panjang komis Nabi dan sarung Nabi. Komis. Nah, kita sekarang masuk menyelesaikan hadis yang belum selesai. Hadis ke-803. Kata Osman Total. Yang 799 ya? Halaman 333, hadis ke-803. 803 ya, bukan 703. Halaman 333. 803. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallifu wa an Qais bin Bishyari. 803 itu sudah. Hadis yang panjang sudah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izratul muslim izaratul muslim ila nisfis saqi wala haraja aw la junaha fima bainahu wa bainal ka'bayn ma kana asfala minal ka'bayn fahuwa finnar wa man jarra izarahu baqaran lam yanzurillahu ilayhi rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Nah, Wan Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ya Allah telah meridhoinya bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izaratul muslim ila nisfis saq, sarungnya seorang muslim itu ila nisfis saq, setengah betis. Nah, kurang lebih setengah betis ya. Nah, ini sunnahnya ini. Setengah betis. Setengah betis. Wala haraj, wala junah, tapi tidak apa-apa. La haraj, wala junah, tidak masalah. Fima bainahu wa bainal ka'bayn, antara setengah betis itu sama antara mata kaki ka'bayn. Itu tidak apa-apa. Turun pada sedikit ya. Tidak apa-apa. Yang jelas dia harus di atas mata. Harus di atas mata kaki. Kemudian Nabi mengatakan, melanjutkan sabda beliau, maka na asfala minal ka'bayn fa huwa finnar. Semua jenis pakaian yang dia berada menjulur sampai bawah mata kaki, lewat bagian fa huwa finnar, tempatnya di neraka. Apakah jubah, apakah sarung, apakah gamis, apakah ujung surban, hadalah ya justawalin, menjulur ya. Wa man jarra izarahu, siapa yang menjulur sarungnya. Sekali lagi yang menjulur, jangan untuk bilang kaos kaki bagaimana, kok menutupi mata kaki, tidak menjulur itu. Nah, itu sah-sah saja. Nah, kan banyak orang begitu ya, katanya nggak boleh nutup mata kaki, tapi dia pakai kaos kaki. Nah, ini jahil. Yang tidak boleh itu jarra, menjulur. Wa man jarra izarahu bataran, siapa yang menjulurkan pakaiannya dalam maka bakor. Apa bakoran? Bakorul haq wa ghamtun nas. Apa bakoran itu sama dengan definisi al-kibir, sombong. Apa itu sombong? Bakorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia tidak boleh ya. Bagaimana model peremehan sekarang? Apakah hanya melulu dengan lisan? Dia itu bodoh, dia jahil itu, dia itu atau apa-apa, itu lisan jelas ya. Tapi ada jenis meremehkan yang orang kadang sepelekan. Apa itu? Ada orang yang lewat berkemih ya bahasa saya.
semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta kedipan mata. Kedipan mata itu dalam rangka meremehkan tetangga saudara kita, kedip-kedip meremehin dia, nggak boleh. Jadi betul-betul seorang muslim itu terjaga kehormatannya, tidak boleh untuk dijatuhkan kehormatannya, bahkan berkedip dalam rangka meremehkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Walau hanya sebiji debu bentuk kejelekan itu akan didapati. Kalau jarra izarahu bataran, dalam rangka dia sombong menjulurkan pakaiannya, lam yanzurillah ilaihi, Allah tidak akan mau melihat dia. Tuh bayangin ya, tidak disapa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, tidak dilihat kita, tidak dirungu, tidak disapa sama teman aja, nggak enak ya. Ini yang tidak sapa antum, Al-Jabbar Al-Mutakabbir, Rabbus samawati wal ard Al-Khaliq, penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, tiba-tiba tidak sapa kita. Auzubillah ya. Gimana perasaan antum tidak sapa? Gambaran sebelumnya apa kemarin? Wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Dia tidak ditazkiyah, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikasihani dalam neraka, kasihan maksudnya dalam surga, enggak. Wala yuzakkihim. Dalam rangka sombong, tak boleh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, kata Imam Nawawi. Nah, berikutnya وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحرها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال إلى أنصاف الساقين رواه المسلم. Nah, wa an ibni Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhuma, ya Allah telah meridhai keduanya. Qal, dia mengatakan, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah datang menemui Rasulullah, marar, berjalan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi izari istarkha, pakaianku dia istarkha, terjuntai ke bawah. Apa itu? Nah, kan kalau kita kepanjangannya istarkha itu kita gini, apa namanya? Kis. Faqala ya Abdullah, kata Rasulullah SAW, irfa izar. Naikin namamu, pakaianmu. Farafa'tuhu, naikkan lagi. Thumma qala zid, lagi naikin. Fazidtu, aku pun naikin lagi. Fama ziltu ataharraha ba'd, kemudian aku terus menerus menjaganya agar tidak jatuh. Faqala ba'dul qaul, ada ba'dul qaul riwayat lain, ila aina, ditanya ya Rasulullah sampai mana saya harus mengangkatnya. Faqala ila amsafis saqaini, sampai pertengahan kedua betis, sak. Ya, bahasa Arabnya betis apa? Sakun. Sak. Wayan apa? Lah, yang satunya Allah menyingkapkan betis, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Apa ini? Sebelumnya. Yawma yansaku saqin, hari di mana betis disingkap. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya betis, punya betis. Jangan bayangkan betis manusia. Jangan bayangkan betis manusia. Sekali lagi ya, kemarin pernah kita bahas itu bahwa
masalah kesamaan nama la yastalzimu, tidak melazimkan persamaan dalam hakikat. Al-ittifaq fil musammayat la yastalzimu al-ittifaq fil haqa'iq. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Walaupun Allah mengatakan Allah punya betis, maka itsbat kita tetapkan Allah punya betis. Hanya saja tidak boleh disamakan dengan sesuatu. Nah, ini namanya makna zahir. Jadi memahami makna ayat sesuai dengan zahir. Makna zahir kapan boleh berbalik maknanya ke mana yang lain? Ketika ada dalil yang memalingkan ke mana, dari mana zahir ke mana yang lain. Ketika tidak ada, maka wajib dihukum mana zahir. Tetap harus. Hadis berikutnya. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال أقدامهن. قال فيريخينه ذراعا لا يزدن. رواه Abu Dawud. Masih dari Ibnu Umar, ya Allah telah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala." Siapa yang menjulurkan pakaiannya dalam rangka sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak sudi melihat dia nanti pada hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah perempuan kan kalau laki-laki di atas betisnya, kami bagaimana ya Rasulullah wanita ini? Kata Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Bagaimana dengan kami? Fakaifa tasna'un nisa? Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh kami para wanita ini ya Rasulullah terhadap pakaian-pakaian kami? Qala yurhina shibran, panjangkan dia satu hasta. Shibran, satu jengkal. Satu hasta ini ya. Kalau ziraan satu hasta ya. Kalau shibran satu jengkal. Maka Nabi mengatakan yurhina shibran, kalian panjangkan satu jengkal. Faqalat idzan kashifu aqdamahunna, apabila masih tersingkap kaki-kaki mereka masih kelihatan, Nabi mengatakan faryuhihu zira'an la yaridna. Kalau masih kelihatan ya Rasulullah, panjangkan dia sehasta. Tuh bayangin ya, pakaian perempuan itu hukum asalnya dia tuh seperti tidak bisa kelihatan kaki sama sekali, tersentuh menyapu lantai. Begitu perempuan itu. Tidak boleh kita syubhat, lemparkan syubhat. Gimana cara sembahyang apa, cara pakaian kena tanah ya. Tidak ada najisan aja orang yang tidak kena tanah itu biasanya tidak memperhatikan kebersihan segala macam. Jadi kalau masih kelihatan kaki-kaki mereka ketika berjalan, panjangkan jadi sasta. Jadi dipanjangkan, tidak kelihatan. Ingat ya, kaki wanita aurat bukan? Aurat. Kalau muka wanita aurat bukan? Tidak. Walaupun secara akal, muka kan yang ada orang nazar itu tertarik karena kakinya apa karena mukanya? Karena mukanya. Harusnya akal kita mengatakan aurat muka itu. Tapi Nabi SAW pernah kedatangan Fatimah dalam keadaan kata siapa itu? Suaminya Ummu Haram bintu Milhan, sahabat Ubadah bin Samit itu suami istri dengan Ummu Haram bintu Milhan. Ini sahabat, ini sahabiah. Beliau mengatakan, aku melihat Aisyah datang kepada Rasulullah, mukanya pucat pasi. Kemudian Nabi SAW
memegang dada anak-anaknya, putri beliau. Kemudian seketika wajahnya kembali cerah. Kata berdasarkan ini, maka pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, muka bukan aurat. Maka bagi beliau cadar tidak wajib bagi beliau. Sebagian ulama yang lain di Hijaz wajib. Nah, berdasarkan ini muka tidak aurat. Mungkin tidak Nabi SAW membiarkan kemungkaran terjadi, aurat anaknya dilihat oleh Ubadah bin Samit. Tidak mungkin kan? Nah, maka dari sini diketahui bahwa wajah bukan aurat. Justru yang aurat ini kaki. Nah, tidak ada khilaf bahwa kaki wanita itu aurat. Sehingga dia wajib menutup kakinya, kaos kakinya. Dengan kaos kaki, maksudnya bukan kaos kakinya gitu. Nah, nggak boleh kita mengatakan akal. Masa yang buat kita nafsuan tertarik kan wajah, harusnya aurat. Kaki sebenarnya nggak usah aurat. Toh juga siapa yang tertarik lihat kaki? Menunjukkan bahwa agama ini dalil, bukan perasaan. Nah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Abu Dawud dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Sekali lagi aurat, bahkan suara wanita ya, nggak boleh pakai ngomong mendayu-dayu itu, sehingga beberapa ulama menyebutkan beberapa jenis pekerjaan yang haram bagi wanita. Salah satunya penyiar radio, penyiar TV, penyiar radio itu suara harus diatur, harus mendayu-dayu. Sementara itu tidak boleh. Kemudian haram seorang wanita muslimah bekerja sebagai pramugari, tidak boleh. Safar. Kok semua haram terus kerja apa? Banyak ya hal-hal, banyak kan. Tapi begitulah kadang-kadang hal nafsu itu mencari kebenaran. Hadis berikutnya babu istihbab. Bab baru ya. Bab baru dia. Babu istihbab tarfa'u fil libasi tawaddu'an. Qad sabaqa fi babi fadlil ju' wa khushunatil 'aish جمل تتعلق بهذا الباب. وعن معاذ بن أناس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلال الإيمان شاء bal yalbasuha. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Nah, hanya satu hadis di sini ya. 120, bab 120 di kitab ini, bab istihbab, bab disunahkannya. Untuk apa? Berpakaian berlebihan, nah, fil libas, berlebihan, berpakaian berindah-indah, bermewah-mewah, berlebihan, tawadhu'an, dalam rangka tawadhu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, tidak boleh disalahpahami, bukan muslim itu tidak boleh berpakaian indah. Yang kita lihat di sini, qad sabaqa fi babi fadlil ju'i wa khushunatil 'aish. Banyak hadisnya sudah lewat di bab fadlil ju', keutamaan lapar kemarin ya, wa khushunatil 'aish, keutamaan hidup sederhana, kemarin sudah lewat. Jumalan tata'allaqu bihadzal bab, hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, yaitu bab apa? Tidak boleh, dianjurkannya tidak berlebih-lebihan, berhias berlebih-lebihan dalam berpakaian. Wa an Mu'adz bin Anas, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dan yang Allah telah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, man tarakal libasi tawadu'an lillahi
wa huwa yaqdiru alaih. Siapa yang meninggalkan berpakaian mewah-mewah, indah-indah, berpakaian mewah-mewah, tawadu'an lillah, dalam rangka dia tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqdiru alaih, padahal dia mampu berpakaian indah-indah mewah-mewah. Da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Nanti dia akan dipanggil pada hari kiamat di hadapan para halayak di hari kiamat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman syaa yalbasuha. Sampai-sampai dipanggil dia disuruh milih pakaian terindah dari pakaian iman yang akan dipakaikan kepada orang tersebut. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Riwayat hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya hasan. Nah, jadi begini ya, kalau kita tinggal di tengah-tengah lingkungan orang yang pakaiannya begitu ya, sederhana, maka dianjurkan kita berpakaian sederhana seperti orang-orang di sana. Nah, walaupun mampu. Nah, tapi kalau kita tinggal di pakaian orang yang mampu semua, kaya-kaya semua, maka dibolehkan berpakaian sebagaimana pakaian orang-orang di situ. Menyesuaikan saya. Maka agar tidak terjatuh ke dalam libasus suhra, pakaian aneh sendirian, pakaian mencolok sendirian, pakaian sendiri beda daripada yang lain, jangan begitu, tidak boleh. Nah, maka dia mampu untuk itu di tengah lingkungan ini orang-orang pakaian sederhana, dia mampu untuk berpakaian indah-indah, tapi dia rukuhu khudu'an lillah, dia meninggalkan dalam rangka tawadu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tawadu demi Allah dia begini, lillah dia begini, demi Allah dia begitu. Padahal dia mampu, tapi dia persembahkan untuk Allah ketawaduannya, menjaga hati sama saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dia pada hari kiamat, disuruh milih pakaian, disuruh di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti boleh tidak kita pakai pakaian indah, pakaian indah? Boleh, bahasanya boleh. Hadis berikutnya, bab berikutnya gitu. Bab istihbab at-tawasut fi libasin wa la yaqtasiru ala ma yazri yazri bihi li ghairi hajatan wa la maqsud li ghairi hajatan hajatin wa la maqsudin syar'i. Nah, maksudin syar'i. Jadi bab istihbab tawasut, pertengahan dalam berpakaian fil libas. Wala yaqtasiru ala ma yazri bihi li ghairi hajatin wala maqsudin syar'iyyin. Dia tidak berlebihan dalam rangka berpakaian itu li ghairi hajatin, tanpa hajat, wala maqsudin syar'iyyin, juga tanpa ada maksud syariat. Sudah dibaca di sini? Belum. An Umar bin Syu'aib an abihi an haddihi ajaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu qala, ya Allah telah ridhonya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang melihat bekas nikmat yang terlihat kepada hambanya. Bekas nikmat yang terlihat kepada hambanya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini beliau katakan hasan. Allah itu suka sama kita ada bekas nikmat. Nah, ada rizki lebih, ya belilah motor yang layak pakai, jangan butut terus pelatnya gantung-gantung, masih ya terlalu tawadhu. Nah, ini tercela. Beli sebatasnya, sewajarnya. Beli jangan tapi terlalu
baju compang-camping nggak mau beli, sobek, Padahal dia mampu, padahal dia mampu. Nah ini tercela. Maka Allah senang lihat bekas nikmat. Nah, bekas nikmat terlihat kepada hambanya. Nah, antum dikasih nikmat sehat, kita pakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlihat dia masih muda, sehat, bangun malam dia. Itu atharun ni'mah, ada bekas nikmat. Maka termasuk ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, adapun nikmat Tuhanmu sebut. Gimana kabar antum? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan anak-anak? Alhamdulillah baik. Terus memuji Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyebut-nyebut nikmat. Dalam rangka apa itu? Ya dalam rangka tahadduts bin ni'mah. Kita menyebut-nyebut nikmat. Bukankah kalau kita menyebut-nyebut nikmat Allah akan tambah? Bukankah kalau kita justru ingkar kufur, ya Allah, ada ini sepi, ada ini, sakit, cuaca ini tidak jelas, tidak ada orang belanja, tak boleh itu. Nanti betul-betul Allah tambah nanti sakitnya. Bukankah Allah mengatakan lain syakartum la azidannakum? Bukankah kalau kalian bersyukur saya tambah? Kemudian wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah mengatakan kalau kalian ingkar, tidak mau syukur, ketahuilah azabku ini pedih, diancam. Nanti kalau kita tidak bersyukur, justru Allah akan tambah seratin rezekinya, tambah Allah susahin keadaannya. Maka harus bersyukur. Bagaimana keadaan antum? Lagi pincang, sakit kaki, patah, alhamdulillah sehat. Untung-untung dan dua-duanya Allah bincangkan. Bukankah Allah berhak memincangkan dua-duanya, bahkan berhak memotong, mencabut nyawa kita? Bukankah kita tidak memiliki diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah kalau sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kita seridho menerimanya? Allah takdirkan kita patah kaki dua-duanya. Antum ditanya, bagaimana keadaan antum? Iya, nasib saya udah begini. Tidak boleh. Bukankah Allah bisa saja patahkan kedua tangan antum sisanya? Dan Allah berhak atas itu. Maka kita harus terus bersyukur. Patah tangan antum, patah dua kaki antum. Bagaimana keadaan antum? Alhamdulillah sehat. Untung leher tidak patah. Bukankah Allah berhak mengambil leher kita? Berhak. Diri kita tidak memiliki diri kita di hadapan diri kita. Kita ini hamba. Kita ini hamba, bukan hur. Kita tidak merdeka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita betul-betul budak. Diri kita tidak memiliki diri kita. Antum pernah dengar kisah Abul Aliyah? Abul Aliyah itu dia di tenda dia sedang berzikir, alhamdulillah ala kulli hal. Siapa orang berzikir? Dilihat, yo Abul Aliyah ini, kakinya tidak ada, tangannya tidak ada, matanya buta. Apa yang kau syukuri? Kalau bahasa kita gitu ya. Apa yang kau syukuri? Apa kata beliau? Aku masih punya pendengaran sehingga aku tahu apa yang dimaksud oleh orang, dan aku masih punya lisan. Dengan dia aku berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Rabbku. Itu tidak punya kaki, tidak punya tangan, buta. Itu mau syukur di mana? Bahasa kasarnya begitu. Tapi begitulah kita harus tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tidak boleh kita bilang ya, nasib saya ini begini ya Allah, tidak adil. Apalagi begitu ya, kata-kata kufur itu, ya zubillah. Kata-kata kufur. Maka selalu bersyukur. Bagaimanapun keadaan antum, selama antum masih bisa ngomong, pasti antum bisa bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Betul tak? Ini bukan hanya sekedar basa-basi, hanya betul-betul alhamdulillah. Bukankah lidah ini masih bisa ngomong, mengucapkan alhamdulillah? Bukankah Allah berhak saja mencabut lidah antum dan antum tidak bisa mengatakan sekalipun, gitu kan? Tapi ketika antum mengatakan bisa berkata alhamdulillah, alhamdulillah, karena memang antum harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja penyakit manusia sekarang ini tidak pernah syukur, karena dia merasa tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Bukankah Allah mengatakan man kana asbaha aminan fi syirbihi, siapa yang paginya dia aman, tidak ada perang, tidak ada ribut, tidak ada orang maksiat, aman. Terus kemudian apa? Mu'afan fi jasadi, badannya dia sehat. Wa indahu qutu yaumin, ada qut,
yang mau dimakan, gandum gitu ya. Ada makanan yang mau dimakan, makanan pokok pun itu, bukan cemilan ya. Ada beras, tidak ada snack. Qut kata Nabi SAW. Wa indahu qutu yaumi. Dia punya makanan pokok saja saat itu, bukan untuk nanti siang ya, bukan untuk stok besok malam. Saat itu saja. Faka'an nama hizat lahud dunia. Dunia sudah dihamparkan kepada dia seluruhnya. Maka Nabi mengatakan wa indahu qut. Dia ada makanan pokok. Bukan ada jus, bukan ada kacang cemilan terlalu mewah. Ada beras saja bahasa kita ya. Ada beras saja. Waktu itu pagi itu seolah dunia hizat lahud dunia. Dunia sudah dia ambil semua, sudah terpapar semua, terpampang semua dunia di depannya. Nah, kita harus bersyukur ya. Sudah dunia sudah untuk memiliki semua, apa kurangnya coba, apa syukurnya? Ya. Dunia sudah kita punya semua. Menjelur ini punya kita semua. Karangkembong itu punya tanah kita. Di sana itu tanah kita. Di Amerika itu tanah kita. Di Belgia itu tanah kita. Ya. Di Arab itu tanah kita. Mekah Madinah itu punya kita. Hizat lahud dunia. Dunia punya dia semua. Dia sehat. Dia aman negerinya. Dia ada makanan pokok. Sekali lagi makanan pokok qut ya. Bukan cemilan, bukan itu keju, sebelah sini ada anggur, sebelah sini ada jus ini, bukan. Tapi hanya qut, makanan pokok saja. Faka'an hizat lahud dunia. Dunia itu punya dia semua. Terus apa yang kita tidak syukuri? Hanya saja sekali lagi manusia zaman sekarang ini masih saja tidak syukur. Masih ada stok beras di sana ya. Masih ada, lidahnya berat mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Bagaimana keadaan antum? Alhamdulillah. Bagaimana keadaan antum? Sepi nih. Oh, itu mana itu? Kita harus belajar. Kita harus belajar pelan-pelan. Giliran rame tidak pernah bilang, "Yuk rame," tidak pernah. Itu manusia ya. Giliran sepi dia, pinter dia ekspresinya. Sepi sekarang dia bilang. Tapi kan alhamdulillahnya duluan, sepinya kedua. Alhamdulillah sepi. Sepi bukan untuk wujud kesyukuran. Cukup alhamdulillah. 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 Itu penyakit manusia sekarang. Tidak bisa bersyukur. Bagaimana wujud syukur itu? Ya memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana wujud syukur lagi? Menggunakan apa yang ada itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada motor. Terus masjid agak jauh, kan ada motor. Bukankah bentuk syukur kita adalah menggunakan fasilitas itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Pergilah ke masjid pakai motor. Antum jalan kaki, zen, lebih zen antum jalan kaki. Begitulah ya. Badan masih sehat. Jangan badan sudah bau tanah, usia sudah sepuh, baru mau pergi masjid. Sekarang ini kita pergi masjid, mumpung masih muda. Kalau ke masjid sudah tua biasa, ya. Karena takut mati sebentar lagi. Nah, kalau kita biasanya anak-anak muda tulul amal, masih panjang angan-angan dia, belum saya mati masih lama. Begitu perasaan kita ya. Nah, tapi tetap dibawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita azan balik. Babu tahrimul libasin al-hariri ala rijal wa tahrimi julusihim alaihi wa astanadihim ilaihi wa jawazu libasuhu lin-nisa'i. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasu al-harira fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Muttafaqun alaih. Bab haramnya memakai al-harir sutra bagi laki-laki dan haramnya orang duduk-duduk di atas sutra dan bersender padanya. Wajawah dan bolehnya memakai sutra bagi wanita. Jadi kalau ada sutra yang tergantung di sini, begini-gini tidak boleh. Untuk apalagi buat alas duduk tidak boleh. Boleh. Perempuan boleh. Kalau dia sebagai obat, Sutra jadi obat. Ada ya? rasanya gatel-gatel kan, bisa jadi.
Ada penemuan baru. Coba kita baca juga hadisnya ya. Dari Umar bin Khattab yang Allah telah meridhoinya bahwa Nabi SAW bersabda, "La talbasul harira." Janganlah kalian memakai sutra. Ini laki-laki ya. Jangan kalian memakai sutra. Fa inna labisahu fid dunya, memakainya di dunia, lam yalbashu fil akhirah. Tidak akan dipakaikan dia nanti di akhirat sutra itu. Maka sutra itu pakaian laki-laki muslim nanti di akhirat. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya. وأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له متفق عليه وفي رواية للبخاري من لا خلاق له في الآخرة. Nah, ay la nasiba lahu. Dari wa anhu qala, masih dari Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innama yalbasul harira, orang yang memakai harir, sutra di dunia ini, la khalaqalahu, muttafaqun alaih, tidak ada bagian bagi dia nanti. Wa fi riwayatin man la khalaqalahu fil akhirah, orang yang memakai sutra di dunia, la khalaqalahu fil akhirah, dia tidak punya bagian apa-apa besok di akhirat. Sudah pakai di akhirat, di dunia sudah tidak ada lagi di sana. Nah, kadang-kadang bahkan para sahabat itu kalau nikmat terus hidupnya di dunia, dia sedih. Saya khawatir ini sesuatu yang Allah segerakan. Ini saya khawatir adalah nikmat yang Allah segerakan buat saya di dunia sehingga saya di akhirat tidak dapat apa-apa. Saya khawatir itu. Nah, lalu bagaimana kita berbangga-bangga, sombong-sombong pakai sutra? Dia bilang tidak boleh nanti pakai di akhirat, dikasih. Masih saja cari-cari kebenaran. Hadis berikutnya kita habisin. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق Dari عليه. Anas yang Allah telah meridhoinya bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang memakai sutra di dunia lam yalbashu fil akhirah, Allah tidak akan pakaikan dia nanti di akhirat. Maksudnya di akhirat di surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya. وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي رواه الأبو داود بإسناد حسن. Dari Ali yang Allah telah meridhoinya, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW akhadha hariran, beliau mengambil sutra, faja'alahu fi yaminihi, diletakkan di tangan kanannya, wa dhahaban, Nabi ngambil emas, faja'alahu fi shimalih, emas ditaruh di tangan kiri, summa qala, kemudian Nabi bersabda, inna hadaini, ini dua-duanya ini haramun ala dzukuri ummati, haram bagi laki-laki umatku. Emas, sutra dan emas. Nabi mengatakan haramun ala dzukuri ummati, ini haram keduanya ini untuk bagi kaum laki-laki dari umatku. Maka tidak boleh kita pakai cincin emas, pakai kalung dari emas, tidak boleh. Nah, walaupun anak saya nanti hilang kalau saya tidak pakai, taruh di rumah. Tidak boleh, termasuk pakai sutra. Lanjut, masih dua hadis pendek. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على الذكور أمتي وأحل لإناثهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang Allah telah meridhoinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurrima libasul harir, diharamkan libasul harir wa dhahab, pakaian sutra dan emas, ala dzukuri ummati, terhadap umatku yang laki-laki, haram. Wa uhilla li inathihim,
tapi halal bagi perempuan-perempuan mereka. Inas perempuan. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Qala haditsun hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih. Hadis terakhir. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج Dibaj. وأن نجلس عليه. نعم. ورواه البخاري. وعن حذيفة radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman. Termasuk dari ulamanya sahabat ya, Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman Nabi katakan afqahun nas bil halal wal haram. Orang yang paling tahu tentang halal haram itu. Beliau mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW melarang apa? An-nashraba fi aniyatiz zahab, minum dari bejana yang terbuat dari emas. Wal fiddah, juga melarang minum dari bejana yang terbuat dari perak. Wa an na'kula fiha, makan juga dari bejana itu. Wa an lubsil harir wad dibaj, juga melarang kita untuk memakai al-harir, sutra, ad-dibaj, sutra tebal. Sutra, dua-duanya sutra ini. Melarang Nabi kita melarang dari itu, pakai sutra tipis, al-harir atau dibaj juga terlarang. Kan banyak istilah istabrok, sutra. Banyak macamnya, sutra tipis, sutra tebal. Itu Nabi kita melarang. Wa an najlisa alaihi, dan juga Nabi SAW melarang kita untuk duduk di atas sutra. Enggak boleh. Anda nggak tahu gimana bapaknya dengan sutra itu? Makanya harus Nah, belikannya kan boleh di mana gitu? Dibuat dari ulat. dari sutra. Iya, kita dari sutra. Tapi nggak tahu ya misalnya. Mungkin Tipis. lembut licin. Ya, kilat, dia tipis. Maki soalnya. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari. Habis dah hadis ini, tapi masih ada 5 menit. Kita lanjutkan satu hadis bab baru. Pada Bab jawazil libasil al-harir liman bihi hakkata. Nah, hakkatun. حكة عن أناس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما متفق عليه. Nah, bab jawaz, bolehnya, bab tentang bolehnya labsul harir, memakai sutra liman bihi hukkah, bagi orang yang punya sakit gatal. Bab bolehnya memakai sarung terbuat dari harir liman bihi hukkah, bagi orang yang punya sakit gatal. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas ya Allah Taala berdoanya, beliau mengatakan rakhasa, Nabi kasih rukhsah. Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Zubair wa Abdurrahman bin Auf. Nabi memberi keringanan kepada Az-Zubair bin Al-Awwam dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma, ya Allah telah meridhoinya. Keringanan dalam hal apa keringanan itu? Fi lubsil harir li hukkatin kanat bihima. Untuk memakai sutra. Sutra itu lihakkah ya, untuk mengobati penyakit gatal yang sedang menimpa keduanya, Zubair bin Al-Awwam dan Abdurrahman bin Auf. Muttafaqun alaih. Berarti kalau untuk berobat boleh.
Itu protes doang kan. Salep sudah baik, salep baik. Berarti memang mungkin karena dia punya sifat dingin ya, dingin kulit wallahu a'lam ya. Sutra itu boleh untuk berobat. Tapi ada faedah penting yang harus kalian tahu ya. Ini lah dokter. Wah, habis itu. Nih kebantah habis nih. Kemarin sini. Nah, ada Nabi SAW mengatakan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit illa nazala illa kecuali juga Allah apa? Menurunkan obatnya. Anak saya hadis itu. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Ada juga hadisnya sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan obat melalui yang diharamkannya. Nah, kemudian Nabi mengatakan fatadawu ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah, fala tatadawu biharamin, tapi kalian jangan berobat dengan yang haram. Fa innallaha la yanzilu shifaan fima muharramun alaikum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan obat kepada apa yang Allah haramkan bagi kalian. Nah, bagaimana saya mengkompromikan? Jadi terlarang berobat dengan sesuatu yang Allah haramkan. Nah, misalnya Khamar. Nasaheh, berobat dengan khamar atau berobat dengan minyak babi, misalnya ada katanya minyak babi ya. Berobat dengan sesuatu yang Allah haramkan katanya. Maka tidak ada innallaha la yanzilu shifaan fi ma muharramun alaikum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan obat kepada sesuatu yang Allah telah haramkan. Kalau dia haram, maka tidak ada obat di sana. Memakan, meminum. Beda dengan sutra. Sutra itu zatnya haram apa enggak? Tidak. Zatnya haram apa tidak? Tidak. Dia bukan sesuatu yang diminum. Nah, kemudian sutra itu suci. Hanya saja kita tidak boleh memakai. Secara zatnya dia halal. Dia halal, boleh dipegang, dilihat-lihat, karena tidak haram secara zat. Tapi anak tidak tahu ya kalau dia pakai untuk apakah termasuk ke dalam berita itu. Innallaha la yanzilu shifaan fi ma harrama 'alaikum. Kalau ini Ustaz, kalau kayak sutra itu apa namanya, kayak kalau udah pakai itu kayak dia menggaruk itu. Gimana? Rasanya tuh seperti yang Gatel. ya. Saya punya sutra. Jadi kalau dipakai itu songket itu dipakainya seperti iya. terasa tergaruk Kalau badan kita. bajunya sepertinya kayak ada yang menggaruk-garuk itu. Allah alam, mungkin sebab itu ya untuk berobat ya. Itu warna sutra. Besok kita masuk di bab baru untuk depan. Naktabi bihadza subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.